Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, pimpinan dan karyawan tenaga medis, para medis Rumah Sakit Islam Pekanbaru, Ibnu Sina Pekanbaru, yang pada kesempatan ini diizinkan Allah Subhanahu wa taala berada di majelis ini di salah satu rumahnya di Masjid Asy-Syifa, masjid yang menyembuhkan atau masjid kesembuhan. Kalau di ruangan kita mengobati fisik, insyaallah di sini mengobati psikis. Nah, di sini kita tidak terdeteksi tak sakit dan tidak. Tapi kalau di ruangan rawat langsung tahu hasilnya. Oleh sebab itu makanya dokternya nanti kalau ada yang terasa sakit maklumi aja karena belum membaca hasil diagnosanya. Jadi langsung dikasih obat tanpa nanya-nanya pasien. Kalau tuan-tuan dokter kan nanya dulu sakit apa Pak, sakit apa Bu, di mana sakitnya, kapan sakitnya, seperti apa sakitnya. Kalau ini saya tidak nanya-nanya, tak sakit dan tidak, yang jelas anggap aja sakit semua. Nah, oleh sebab itu mohon maaf aja. Yang kedua, kalau dokter-dokter mungkin sekali tangani satu orang beberapa dokter. Kalau kajian ini banyak pasien tapi satu sekali pula. Jadi mohon maaf juga kalau perhatiannya tidak fokus juga nanti. Ma'asyiral kiram wal karimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita karena di acara ini saya lihat sangat penting karena dari Turki Buya Mohsin menghubungi saya. Saya di Turki katanya, tapi Ustaz jangan sampai tidak ada katanya. Wah, rupanya dari sana ada CCTV-nya juga. Nah, jadi oleh sebab itu seperti pasal ini, kajian ini penting ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Atau setidaknya kalau tak bermanfaat pasti tidak ada mudarat. Ma'asyiral kiram wal karimat dirahmati Allah, Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan. Semoga selawat dan salam kita senantiasa kita ucapkan, kita doakan dan disampaikan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita beruntung ini
Karena belajar sirahnya pasti sering disebut namanya. Setiap disebut namanya salawat dan salam kepadanya. Tidak perlu pakai komando ya. Akal tersebut namanya bilang sallallahu alaihi wasallam. Allah insyaallah langsung menjawabnya 10 kali. Mudah-mudahan kita termasuk yang paling beruntung ini. Hari ini Masya Allah dalam majlis yang insya Allah tidak lama sampai selesai aja. Ya, sampai 8.30 lah. Ya, sampai 8.30. Saya usahakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, karena akan berlanjut nampaknya. Cuma sekali sebulan kan lama juga. Dah lupa lagi yang kemarin. Bisa ditanya sekarang enggak? Baik. Masih mukaddimah. Kan saya bilang mukaddimahnya panjang. Isinya dalam mukaddimah itu isinya nanti. Baik, kenapa kita belajar sirah? Apa bedanya? Apa manfaatnya? Bukankah ini sudah kita pelajari sejak masa kita FDA, masa madrasah ibtidaiyah, bahkan di SD. Mungkin juga di kampus dulu juga pernah belajar sirah Nabi alaihissalatu wassalam. Mungkin pertanyaan ini ada juga. Sebab ketika saya pulang kemarin 10 tahun yang lalu atau 11 tahun yang lalu di Fakultas Usuluddin di UIN tak ada materi kuliah namanya sirah. Lalu saya berpikir rasanya yang masuk ke Universitas Islam Madinah itu lebih seleksinya lebih ketat daripada yang masuk ke Fakultas Usuluddin. Menurut pendapat saya itu. Soalnya dari berbagai belahan dunia, tapi masih tetap belajar sirah nabawiyah. Akhirnya saya usulkan, karena saya tidak pimpinan, saya usulkan dalam review kurikulum untuk masukkan sirah nabawiyah. Kenapa? Karena orang setiap hari baca cerita tentang orang yang kadang-kadang tidak bermanfaat ceritanya. Ada yang membaca biografi pemain bola, ada yang membaca bintang apa? Bintang iklan, bintang bisnis. Kalau baca bisnis itu rasanya nak kaya ketika hari itu kan. Coba bisnis rugi. Ya. Ya sudah sering saya ikuti seminar motivasi dari kelas nasional, internasional, bahkan kelas lokal pun. Rasanya di ruang itu saya jadi kaya gitu. Tapi sudah 5 kali saya coba come kaya. Tahu come? Hampir kaya. Tapi tidak jadi. Alhamdulillah. Nah, pernah juga saya hitung-hitung sampai triliunan itu. Hitungannya di kertas. Untung tidak jadi kalau tidak utang dalam yang temu. Allah ustaz. Iya kan di atas kertas gampang aja. Ada tawaran bisnis dalam 2 pekan untung 5 miliar. Untung saya tidak percaya. Di situ untungnya. Untung tidak percaya. Nah sekarang kita belajar sirah Nabi. Ini kisah nyata, lengkap dengan data dan fakta, bukan fiksi. Awak belajar fiksi, masya Allah, baca komik, cerita silat, cerita macam-macam lah kita baca. Seolah-olah masya Allah hebat luar biasa. Padahal belum seberapa. Mungkin di satu sisi dia tinggi, sisi yang lain tidak. Kalau ini Nabi kita alaihissalam dari semua sisi nilainya tinggi. Dari semua sisi. Kenapa tidak? Allah yang langsung mengurusnya, yang mengarahkannya. Dari sisi apapun. Oleh itu kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, maka Nabi alaihissalam mestilah kita pelajari sirahnya lebih dari yang lain-lain. Pertama, supaya kita mengenalnya. Karena awal dari cinta itu lahir karena kenal. Kalau dah kenal dan diketahui ternyata luar biasa. Saking luar biasanya, orang yang mengikutinya saja bisa menjadi cerminan bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang laki-laki dari England atau British atau Britain
Mana yang betul sih? Semuanya betul. Ayolah dari Inggris, Inggris yang betul lah. Kalau orang kampung saya bilang Inggiri. Nah, dari Inggris masuk Islam. Lalu karena dia orangnya ya orang-orang Eropa itu kan rata-rata ingin apa? Ingin sampai ke ininya, ingin mengetahui sumber asli gitu. Nah, kira ditanya di sana di Inggris ke orang-orang yang sudah dulu masuk Islam, siapa yang saya temui? Bila saya temukan dia bisa menjadi representatif bagaimana Nabi SAW itu bermuamalah, beribadah, berkeyakinan dan seterusnya. Maka ditunjukkanlah oleh orang di sana, orang Muslim keturunan Pakistan, dia tunjukkan, coba temui Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Waktu itu mufti besar kerajaan Arab Saudi yang dasar negaranya adalah Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman As-Salafus Saleh. Lalu dia datang ke Riyadh. Ya dia kan duitnya banyak kan. Kalau mereka itu kerja sebulan bisa nabung. Kalau kita kerja sebulan tidak cukup bayar angsuran. Itulah. Iya tak? Jangan di sini beda. Kalau saya sama. Nah, jadi gaji kita tidak cukup untuk sebulan. Tapi karena kita kan banyak bergaya juga memang. Ma'asyiral kiram. Dia datang ke Saudi, cari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dan alhamdulillah untuk menemui beliau ya tidak susah, tak pakai protokoler. Kalau pejabat kan pakai protokoler, kalau ulama non protokoler itu. Sangat mudah. Nah, bahkan saya ingat atau diberitahu oleh dosen-dosen kami sewaktu jadi rektor Universitas Islam Madinah, beliau tak pernah dikawal kemana-mana. Tidak mau dia dikawal. Kalau tidak mau dikawal kenapa? Nah, ibu-ibu kalau pergi kemana kan dikawal enggak? Enggak kan? Kenapa? Karena aman, karena nyaman gitu. Orang yang nyaman tidak perlu dikawal. Kenapa dia aman? Karena tidak pernah ngacau, makanya aman dia. Karena dia tidak pernah mengacaukan orang. Ma'asyiral kiram, dirahmati Allah. Pergi dia ke Syekh bin Baz, bertemu beberapa hari di situ. Lalu dia bilang, wallahi law kana, ini bahasa Arab, saya bacanya di bahasa Arab ya. Bahasa Inggrisnya tolong terjemahkan saya. Kalau bin Baz saja seperti ini, yang tentu sangat jauh dari pribadi Nabi, ya tentu jauh kan, tidak mungkin dibandingkan Syekh bin Baz dengan Nabi SAW. Tapi dia mencoba meneladani Nabi, sudah begini, apalagi dengan Nabi Muhammad SAW. Dan memang ramai orang yang awalnya memusuhi Syekh, tetapi setelah bertemu mencintai Syekh. Sebagaimana dulu Nabi SAW datang orang kepadanya dalam keadaan tidak ada orang yang paling dibencinya di atas permukaan bumi melebihi bencinya kepada Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi radhiyallahu alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang paling dibencinya. Tetapi setelah dia melihat, setelah dia berinteraksi, setelah dia berbicara, setelah dia mengetahui, jadilah orang paling dicintainya di dunia. Seperti Thumamah ibn Uthal radhiyallahu anhu, salah seorang pimpinan kabilah di Yamamah, di Bani Hanifah, tertangkap dalam suatu operasi. Lalu dibawa ke Madinah, ditawan di Masjid Nabawi, diikat di tiang Masjid Nabawi. Setiap hari dia lihat Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana dia dengan sahabatnya,
bagaimana dia kan orang tua, bagaimana dengan anak muda, bagaimana dengan anak kecil, bagaimana dengan perempuan, bagaimana, semuanya dia lihat. Setiap hari Nabi SAW datang kepadanya, bagaimana Sumamah? Lalu dia jawab, silahkan Muhammad, kalau kamu lepaskan saya, engkau melepas orang yang pandai berterima kasih, pandai berbalas budi, karena dia kepala suku. Kalau orang dulu memang wafaknya luar biasa kaum muslimin, kalau berjanji ditepati. Kalau kita kan semboyannya jembatan biasa lapuk, janji biasa, biasa mungkinnya harus dirubah ini. Sekarang jembatan tidak lapuk-lapuk lagi. Dulu jembatan dari bambu, jembatan dari kayu, itu kayu sortiran pula, batas lapuk. Sekarang jembatan dari basi baja, beton, jangan cepat lapuk pula. Janji tidak boleh mungkir-mungkir lagi ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau kau hukum atau kau bunuh saya, ingat Muhammad, dia dalam keadaan terikat itu. Kau membunuh orang yang akan ada penuntut darahnya. Ancaman itu. Ya, di satu sisi dia berikan, di satu sisi dia mengancam Nabi alaihissalatu. Padahal dalam keadaan, karena orang sana punya izzah, dia punya iffah, tidak mau dihina. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kalau kau lepas, kau melepaskan orang yang pandai berterima kasih. Kalau kau hukum bunuh misalnya, engkau akan membunuh orang yang punya darah nilainya tinggi, tidak sembarangan. Lalu Nabi pergi, dibiarkan, dan tetap diberikan hak-hak seorang tawanan. Kalau kita dipuji oleh Allah, memuliakan tawanan itu dalam Islam dipuji. Makanya tawanan dalam Islam tidak boleh disiksa. Kalau kita belum jadi tersangka, terduga, saya sudah azab gitu. Ya kalau di Islam tidak boleh disiksa. Tapi kalau terbukti dihukum sesuai dengan yang Allah tetapkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Besoknya Nabi datang lagi, tanya pertanyaan yang sama, jawabannya sama. Terus. Akhirnya Nabi perintahkan, lepaskan dia. Setelah dia lepaskan, dia berlari. Ya, dikira Nabi melarikan diri. Tidak, ternyata dia mencari tempat mandi, dan setelah itu datang ke Nabi SAW, langsung berwudu dan mandi dia, datang ke Nabi SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dia dari beberapa hari jadi tawanan, dia tertarik masuk Islam. Coba orang tertawan saja tertarik masuk Islam, apalagi orang yang bebas melanglang buana melihat Nabi alaihissalam. Akhirnya dia bilang, saya kemarin adalah tak ada di muka bumi ini yang paling saya benci seperti kamu. Tapi setelah saya mengenali langsung, tidak ada yang paling saya cintai seperti kamu. Ternyata sebelumnya dia dapat informasi yang tidak benar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang dapat informasi yang yang tidak benar tentang Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya ketika orang-orang Amerika kemarin bikin isu terorisme di dunia, orang-orang Amerika penasaran seperti apa betul Muhammad itu yang dituduh biang terorisme, radikalisme, fundamentalisme dan sebagainya. Lalu mereka belajari Al-Quran, mereka cari hadis, dibacanya sirah Nabi dari sumber yang asli. Biasanya dari pemikiran orang orientalis. Sekarang dibaca sumber asli, Al-Quran dan hadis terutama. Maka mereka dapatkan apa yang seperti kita kisahkan tadi. Banyak orang benci akhirnya menjadi cinta, sehingga pertumbuhan umat Islam di Amerika dan Eropa lebih tinggi dari angka kelahiran. Bayangkan dalam 1 dekade saja, sejak isu Twin Towers ditabrak dengan pesawat terbang baru itu, alhamdulillah masjid dari 1.200 masjid menjadi 11.000 masjid lebih.
Alhamdulillah. Jadi makanya sebenarnya iklan gratis itu semakin difitnah, karena emas itu semakin dimasukkan ke api semakin murni. Mutiara itu dimanapun ditemukan tetap mutiara. Ya, kalau dapat ibu-ibu mutiara dalam lumpur, diambil nggak? Ah, kotor, nggak mau. Mau? Diambil nggak? Diambil. Sekalipun dalam lumpur. Mohon maaf, dalam kotoran pun. Sempat ada orang kerja apa? Bersihkan apa namanya? Septic tank, ketemu mutiara. Kira-kira diambil nggak ya? Kalau dia jujur, beritahukan sama ibu-ibu, Bu, kayaknya di rumah ini ada yang buang hajat pakai mutiara. Diserahkan. Mau nggak terima? Hah? Jijik ah? Enggak. Mutiara. Kalau tahu itu mutiara. Kecuali ibu ragu. Itu masalahnya. Belum dapat informasi. Kalau udah tahu, datang ahlinya, ternyata betul mutiara. Kalau ibu nggak mau, kasih sama saya. Biar saya yang bersihkan. Ya, mutiara. Mutiara satu, berapa harganya, Pak? Nggak tahu, sama. Sama gitu, saya nggak tahu juga. Tapi kabarnya mahal gitu. Kabarnya mahal, iya kan? Nah, malah itu kaum muslim. Saya tahunya ketika Ibnul Jauzi rahimahullah membuat permisalan orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mendapatkan mutiara. Yang menghidupkan selain sunnah Nabi seperti dapat kerikil. Jadi kerikil bertruk-truk harganya murah, tapi mutiara segenggam. Mutiara segenggam kerikil murah kan? Satu truk berapa? Nggak tahu juga nih, subhanallah. Mutiara nggak punya, kerikil nggak ada, cuman nih. Nah, paling 1 juta satu truk. Oh, sedang tak membangun. Oh iyalah. Allahumma mudahkanlah. Semoga dimudahkan membangun. Ini kayak masjid dah mulai sempit nih kayaknya kan. Nah, jadi semoga Allah berikan yang lapang lagi insyaallah. Amin. Jadi kerikil satu truk nilai paling 600.000 sampai 1 juta. Tapi tuan-tuan dapat mutiara segenggam begini itu 600 miliar tidak dapat. Bawaannya lebih mudah dan berharga. Tapi kalau kerikil enggak. Berarti mutiara itu mahal maksud saya. Ma'asyiral kiram wal karimat dirahmatillah wa ibu yang saya muliakan. Jadi mengenal Nabi akan melahirkan cinta. Dan cinta ini adalah iman. Itu yang kedua. Dengan mencintai Nabi lahir iman. Ma'asyiral kiram. Kalau sudah datang iman, beragama itu manis. Sebab apa? Iman itu melahirkan bahwa apa yang datang dari Nabi lebih harus kita dahulukan dari yang dibisikkan oleh diri. Sebab Nabi Allah katakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih patut untuk didahulukan oleh orang-orang beriman dari diri mereka sendiri. Mau buktinya? Buktinya ketika Umar radhiyallahu anhu ketika berjalan digenggam tangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar katakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, dari apapun, kecuali dari diriku sendiri. Nah, Umar bicara natural, sunnatullah, menjadikan kita mencintai diri lebih dari orang lain. Nah, kata Nabi, la ya Umar. Nabi maksudnya cinta syar'i. Ya, kalau bertentangan syar'i dengan kauni didahulukan syariat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, la hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak ya Umar, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Allah. Gimana tidak? Kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sering menzalimi diri kita sendiri. Nabi tak pernah menzalimi kita. Jelas, kita sering
menzalimi diri kita sendiri. Nabi tidak pernah menzalimi kita. Sampai pikirannya memikirkan kita, keselamatan kita sampai di akhirat. Tonton baca ayat hadis syafaat yang panjang itu dalam Sahih Bukhari. Ketika para nabi, bahkan ulul azmi minar rusul, nabi-nabi paling hebat. Siapa-siapa nabi paling hebat Syekh? Ulul azmi minar rusul? Ayo, satu. Hah? Nabi Nuh, dua. Nabi Ibrahim, tiga. Nabi Musa, empat. Isa, lima. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ketakutan. Nafsi, nafsi. Tapi Nabi kita Muhammad, ummati, ummati. Cinta. Masa tuan-tuan dan puan biarkan dia cintanya bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh di sana, bukan di sini. Sini tak. Di sana sakitnya. Di saat cinta kita tertolak di sana, sakitnya tak terobati. Kalau di sini cinta kita tertolak, sakitnya tuh di sini masih bisa diobati. Iya kan? Jangan pikirkan terus itu aja, yang lain lagi. Dunia itu kan luas. Ma'asyiral kiram. Nah, inilah cinta kepada Nabi SAW karena dia mencintai kita. Dan cinta kepadanya itu adalah iman. Adalah kesempurnaan iman. Maka pertama supaya mengenali, lahir dari kenal menjadi cinta kepadanya. Tak kenal maka Anda lupa lagi pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Subhanallah. Berarti sayang dulu baru cinta ya. Nah, tapi kalau tidak kenal tidak mungkin. Makanya patut kita untuk selalu mengulang sirah Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya sahabat dulu mengajarkan sirah itu kepada anak-anaknya. Bahkan Nabi mengajarkan kepada sahabatnya seperti mengajarkan Al-Quran, kata mereka. Kunna nu'allimu sibyanana siratan nabawiyyah kata'limina ilayahum Al-Quran. Kami mengajarkan sirah kepada anak-anak kami seperti menghafalkan Al-Quranul Karim. Dari mana dapatnya itu? Karena Nabi itu adalah Al-Quran berjalan. Jadi kalau nak tahu melaksanakan Islam, melaksanakan Al-Quran dengan sempurna, baca sirah Nabi SAW. Itulah makanya ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, maka dia jawab kana khuluqul Quran, akhlaknya Al-Quranul Karim. Nah, perawi yang menanyakan ini kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya sejak mendengar itu dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, saya berjanji tak akan tanya lagi orang lain. Saya cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebab ini jaminan agama ini sempurna dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka dia bilang, saya tidak nanya lagi, cukup melihat Nabi SAW. Sebab apa? Kita nak tahu ilmu lebih luas, tidak ada yang seluas ilmu Nabi SAW. Kalau kita nak tahu ibadah yang lebih hebat, tak ada ibadah yang lebih hebat dari ibadah Rasulullah SAW. Nak tahu keyakinan yang lebih benar, keyakinan yang benar itu adalah keyakinan Nabi Muhammad SAW. Maka ikhwani, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka dia berkata, saya berjanji tak akan bertanya lagi dalam menjalankan agama ini selain kepada Rasulullah SAW. Artinya, saya akan nanya, salat, gimana salat Nabi? Saya cukup dengan itu. Salawat, bagaimana salawatnya Nabi kepada yang diajarkannya? Saya cukup dengan itu. Dan itu ishtafa waktafa, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ketika dia mengatakan itu, iktafa washtafa. Apa makna iktafa? Sudah cukup dan sudah melepaskan, sudah menyembuhkannya. Jadi sehat dan cukup. Kan makanan itu 4
Empat sehat lima sempurna. Artinya dengan Quran dan Sunnah sehat dan sempurna. Begitulah mereka memahami agama ini. Karena apa? Karena cintanya kepada Nabi SAW membuatnya tak berpaling kepada siapapun. Makanya kalau bila kita merasa bahwa cinta kita kepada selain Rasulullah SAW lebih, maka cepat-cepat ambil sirah Nabi SAW. Nah, jadi yang pertama untuk mengenal, yang kedua untuk mencintai, yang ketiga kita disuruh oleh Allah SWT mengikuti dan mencontoh. Kalau tak tahu bagaimananya, bagaimana kita nak mencontoh? Ya kan? Gimana kita nak mencontoh? Ibarat kalau ujian nak nyontek ke orang, pasti duduk dekat-dekat dengannya. Ya, meja awalnya dipisah ya ditautkan biar nampak. Demikian juga dengan Nabi SAW. Kalau memang berjanji nak mencontoh Nabi SAW, menjadikannya sebagai qudwah, kita dekat-dekat dengannya, perhatikan, ya, diintip bagaimana Nabi SAW. Bahkan di kamarnya sendiri boleh diintip. Maksudnya boleh diriwayatkan apa yang dia lakukan di kamar tidurnya dengan istri-istrinya. Kalau kita kan tidak bisa, kita tidak bisa, tidak patut kadang dicontoh. Kalau Nabi SAW semuanya boleh dicontoh. Maka Allah sebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW terdapat uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullah. Siapa yang berharap bertemu dengan Allah. Maksud bertemu dengan Allah dalam keadaan ridha atau dalam keadaan marah? Ya ridha tentunya. Kalau hasil bertemu aja semua kita bertemu nanti. Karena semuanya wa in ahadum minkum illa wa yukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tak seorang pun kita kecuali akan bertemu dengan Rabbnya, berbicara langsung tanpa perantara. Tidak ada penterjemah. Ya Bapak dan Ibu semua pandai bahasa Arab nanti. Ya. Jelas? Makanya itu bagusnya juga belajar bahasa Arab dari sekarang gitu. Supaya bahasa Al-Quran kita tahu, bahasa hadis tahu, bahasa sirah kita tahu. Tak satu pun kita kecuali akan berbicara dengan Allah tanpa perantara dan penterjemah. Paham? Jelas? La yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Hari itu tak bisa bicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hari itu tak ada yang bicara kecuali sesuai kenyataan. Lisan boleh bohong, tapi tangan tidak. Ya, mulut boleh dusta, tetapi nanti jari jemari, kaki-kaki, kulit kita berbicara. Ini kan juga jadi suatu apa? Sebagian orang kan tidak mau mengakui Allah berbicara karena berbicara nanti pakai mulut atau pakai lidah, pakai dan sebagainya. Karena ada yang tidak meyakini itu. Padahal Allah mengatakan Allah berbicara. Lalu alasan nanti pakai mulut. Kalau mulut sama yang mulut kita. Saya katakan, tangan ada mulutnya. Tangan ketika berbicara ada mulutnya. Belum pada nampak ya. Belum pada nampak nengok di akhirat nanti. Tidak ada mulutnya. HP, bercakap HP ini. HP bercakap enggak? Bunyi enggak? Ada mulutnya? Tidak ada. Ini keyakinan klasik ini masih bertahan juga di masa modern ini. HP berbicara tapi tak pakai, tidak pakai, tidak ada mulut, tidak ada lidahnya. Ada lidahnya, saya tidak tahu ada lidahnya HP. Yang ahli, taib. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nabi sendiri yang mengatakan itu juga. Illa wa yukallimuhu rabbuh. Kecuali akan diajak berbicara oleh Rabbnya, oleh Tuhannya. Tidak ada penterjemah. Berarti berbicara. Kalau tidak berbicara gimana nak paham? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tidak semua yang berbicara mesti pakai. Saya ulang lagi. Tidak semua yang berbicara mesti pakai mulut.
Ya, buktinya batu dulu berbicara, ucapkan salam ke Nabi SAW di mana? Nah, kan belum masuk sejak sirah Ustaz, belum tahu kami nanti insyaallah ya. Batu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW di Makkah. Ada mulut batu tu? Tidak ada. Jelas? Awan dulu pernah berbicara, tapi tidak ada mulutnya. Korma dulu awal-awal Nabi khutbah sebelum ada mimbar, Nabi khutbah sambil menyandar ke sebuah batang korma. Ketika dibuatkan mimbar, nangis itu korma. Mana mulutnya? Tidak ada mulutnya. Jadi berbicara tidak mesti pakai mulut, sehingga tidak susah kita mengimani bahwa Allah itu berbicara, didengar dan didengar dan dipahami. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi dijadikan sebagai ikutan. Bahkan cinta kita kepada Allah tak diterima kecuali dengan mengikut Nabi SAW. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan hai Muhammad, bila kamu mencintai Allah, ikut saya. Berarti tidak ada cinta tanpa mengikut Nabi SAW yang diterima. Kalau ada yang mengaklaim mencintai Nabi dengan cara tak mengikut Nabi, berarti telah melanggar wahyu yang diturunkan ke Nabi SAW. Karena Allah katakan hai Muhammad, bila kalian mencintai Allah, ikuti saya atau aku ya. Ikuti saya. Pasti kalian dicintai Allah dan diampuni dosa-dosa kalian. Oleh sebab itu mencintai Allah boleh dengan cara kita sendiri? Boleh dengan cara kita sendiri? Tidak. Mesti dengan cara yang diajarkan Nabi SAW. Karena waktu nampaknya. Belum. Nanti tuan-tuan bertanya pula. 5 menit lagi, alhamdulillah. Pertanyaannya 5 menit, jawabannya 50 menit. Nanti ini salah saya itu. Salah saya itu pertanyaannya kecil, jawabannya panjang. Tuan-tuan pandai merangkum kata, saya tidak pandai. Saya pandai lebar-lebar, tuan-tuan pandai lipat 12 gitu. Awak lipat 3. Ma'asyiral kiram dirahmati. Teruskan lagi. Baik. Jadi sudah berapa? Mengenali Nabi, kemudian mencintainya, kemudian mengikutinya. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sesungguhnya mempelajari sirah Nabi SAW akan menjadikan semangat kita atau memotivasi kita dalam kehidupan ini. Sebab apa yang kita rasakan, Nabi juga rasakan. Apa yang kita rasakan? Coba tuan-tuan bilang. Meninggal anak di waktu kecil, pernah merasakan? Sudah? Pahit kan? Pahit sekali. Tetapi Nabi juga bukan satu anaknya yang meninggal di depan matanya. Ada yang baik, ada yang sudah bersuami. Satu-satunya yang masih hidup, ya, yang belum mendahului Nabi hanya Fatimah radhiyallahu taala anha. Itu pun tak lama Nabi pergi, dia pun menyusul. Makanya ketika Nabi bisik-bisik ke Fatimah di rumah Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah waktu itu menangis. Dan lama tiba-tiba tersenyum. Aisyah penasaran ada apa ini, tapi tidak ditanyanya sebelum Nabi wafat. Begitulah adab, ya, adab istri kepada suaminya. Nabi tak beritahu, dia tidak mau nanya, tapi dia ada penasaran memang. Ada apa kok tiba-tiba menangis, tiba-tiba tersenyum dan ketawa, ceria lagi.
Nah, setelah Nabi wafat baru ditanya oleh Bunda Aisyah. Karena tidak ada lagi tempat bertanya kecuali Fatimah. Takut-takut nanti Fatimah dah mati pula, tidak tahu dia ilmunya. Ternyata diberitahu oleh Fatimah. Adapun saya menangis karena dia bilang kayaknya ayah tak lama lagi akan pergi. Apa sebab? Kan dah turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini aku sudah sempurnakan agamamu bagimu, aku sudah sempurnakan nikmatku kepadamu, aku sudah ridha Islam sebagai agama. Berarti selesai pekerjaan ayah. Biasanya kalau sudah selesai ditarik ke kan pensiun, sudah selesai tugas, berarti sudah selesai. Jadi Nabi membaca dari situ. Sebagaimana dulu Abu Bakar radhiyallahu anhu turun ayat ini, sahabat bergembira semua kecuali Abu Bakar. Abu Bakar bersedih. Itu tandanya Abu Bakar punya kelebihan dari yang lain. Yang lain bergembira, zahirnya selesai dan sempurna agama, apalagi kita sudah sukses. Kan ya biasalah secara sunnatullah kita ingin beraya gitu, banyak bergembira. Tapi Abu Bakar bacaannya lebih dari itu. Kalau sudah selesai, sudah usai, berarti selesai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Abu Bakar bersama Nabi itu luar biasa. Maka Abu Bakar bersedih karena dia membaca yang tersirat bahwasanya itu berita bahwa Nabi segera akan menjadi berita. Itu adalah berita bahwa Nabi akan segera menjadi berita, tidak ada lagi di alam nyata. Maka bersedihlah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sahabat lain tidak bergembira. Itu tandanya Abu Bakar lebih tinggi ilmunya dari yang lain. Walaupun, ini kan juga harus dicatat ini. Walaupun ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Itu wajar karena tidak ada seperti kata Imam Asy-Syafi'i, tak satu pun ulama di dunia ini Musyafi'i yang katakan, yang berilmu tentang sunnah Nabi menguasai seluruh sunnah Nabi. Karena yang menguasai seluruh sunnah itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga tak tahu seluruh bahasa Arab kecuali Nabi. Jadi makanya orang Arab sendiri ada ikhtilaf dalam bahasa. Kalau Nabi tidak. Mereka dia jadi rujukan karena dia menguasai seluruh bahasa Arab. Demikian juga sunnah. Kalau di Nabi tak ada ikhtilafnya, tapi di kalangan belakangan ada ikhtilafnya karena tidak semuanya menguasai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita paham bahwa tidak ada ikutan yang boleh diikuti 100% kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dialah yang menguasai 100%. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ketika kita membaca bagaimana Nabi SAW dalam segala aspek kehidupan, akan kita pelajari insyaAllah sedikit sebanyaknya. Kita dapatkan Nabi pernah mengalami kematian anak. Nabi pernah mengalami kematian istri. Nah, kita tahu pula rupanya kalau meninggal istri pertama, nah apa selanjutnya? Yang menikah lagi dengan yang kedua, ketiga. Makanya hati-hati. Jangan cepat meninggal katanya. Tapi meninggal tidak ada cemburu lagi kan? Alhamdulillah. Makanya istri kami pinter. Istri kami, ustaz-ustaz ini, ketika kita sebut, dek kan sunnah Nabi. Kan disuruhnya, kan kasihan sama yang lain. Benar cu katanya. Kan orang cu kan? Ya, sunnah Nabi, tapi jangan lupa aplikasinya bahwa Nabi baru menikah lagi setelah Khadijah mati. Oleh sebab itu syaratnya abang nak nikah lagi, acu nak nikah lagi dengan 3 syarat katanya. Ya, 1 harus lebih cantik dari saya. Oh bisa katanya. Harus lebih kaya dari bisa, insya Allah. Yang ketiga apa? Langkai mayat saya. Ini yang tidak bisa. Oleh sebab itu, nah Nabi mengalami hal itu. Bagaimana dia tidak hanyut dalam kesedihan karena tugas dakwah berat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nabi pernah difitnah dengan berbagai fitnahan.
Ya, kita difitnah sedikit aja dah loyo nak berhenti kerja. Nggak, Nabi banyak fitnah yang dia hadapi. Dituduh berdusta, dituduh orang gila, dituduh penyihir, dituduh dukun, dituduh penyair, dituduh banyak tuduhannya. Bahkan dianggap pengacau umat, pemecah belah umat. Itu duluan sudah ada sih, Nabi tujuannya dulu. Nah, kalau gitu, kalau siapa yang ingin jadi dai, baca sirahnya tentang itu. Siapa yang nak berpoligami, baca sirah tentang yang tadi. Ya, siapa yang nak jadi pemurah, baca sirah sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Nabi alaihi wasallam suatu hari selesai solat berlari ke dalam rumah. Kenapa berlari? Biasanya Nabi duduk dulu zikir kan, sekarang berlari dulu ke rumah. Kenapa? Oh, ternyata selesai solat teringat ada sedekah yang belum diberikan kepada yang berhak. Takut nanti mati sedekah belum diserahkan. Pada sedekah kan bisa diserahkan orang lain nanti, tapi beliau tidak, harus diserahkan. Subhanallah. Nah, kalau tidak belajar tentang itu, bagaimana adabnya dengan keluarga, adabnya dengan dengan masyarakat, adab dengan anak-anak, bahkan dengan anak-anak, adab Nabi SAW puncak. Sehingga dengan demikian nanti kita tak pengaruh lagi dengan media-media yang ada hari ini, karena rata-rata berita itu tidak benar tentang Nabi SAW. Kalau tidak berlebihan, sangat kekurangan. Kadang berlebih-lebihan pula ngangkat Nabi tinggi-tinggi sampai pula seolah-olah Nabi itu Tuhan kadang. Tidak, kita tidak mau. Dan tidak ada pula yang menuduh Nabi sebagai biang daripada kekacauan masyarakat dan umat, bahkan dunia. Kita katakan Anda pembohong, tidak benar. Disinilah pentingnya untuk kembali mengulang dan membaca sirah Nabi SAW. Seperti orang Denmark kemarin bikin karikatur, Nabi SAW itu dianggap sebagai teroris. Baca, kaum muslimin dan muslimat, Nabi kan sebagian orang kalau nanti berkuasa dia misalnya akan membantai, misalnya ini kan fitnah luar biasa ini, menghidupkan sunnah Nabi masa membantai. Tuan-tuan tahu tak sunnah Nabi SAW datang kepada seorang tiba-tiba menarik lehernya, kerah baju di belakang sampai merah leher Nabi SAW di depan para sahabatnya. Nabi sudah berkuasa penuh di Madinah, ada Umar di situ, sampai Umar marah dan menghunus pedangnya. Ya Rasulullah, izan li an adriba unuqa hadzal al-kafir. Ya Rasulullah, biarkan saya membunuh orang kafir ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umar. Lalu Nabi datang berbalik dan tersenyum. Ada apa? Dia bilang, berikan hak saya. Masa kalian Bani Hashim ini sampai sukunya pun dihina, coba bayangkan. Suku Nabi dihina, awak pantang dihina. Ina sendiri tidak masalah. Ini seluruh suku Bani Hashim dibilangnya, kalau berhutang tak mau bayar katanya. La ilaha illallah. Padahal tidak ada. Kan itu kan fitnah aja kan? Itu kan fitnah. Justru Banu Hashim lah yang paling pemurah dan paling menyempurnakan hutang di zamannya, kalau mengalahkan Bani yang lain. Tapi itu tuduhan, fitnah, dan ditarik pula di depan anak buahnya. Makanya Umar langsung mencabut pedangnya, hunus pedangnya, mau memancung orang itu. Tapi Nabi tidak izin, ya Umar. Terus berapa hutang saya? Dia bilang 80 uqiyah. 80 uqiyah itu ukuran emas. Kata Nabi SAW, ya Umar, bawa dia bayar 80, kemudian tambah 20. Loh, kok tambah Rasulullah? Iya, utangnya 80, lalu dibayar dah 100. Kenapa? Ini orang sudah menyakiti, tidak sopan, tidak hormat, tiba-tiba dapat bonus gitu, hadiah. Lalu kata Rasulullah SAW, adapun yang 80 itu haknya. Itu haknya. Harusnya kamu Umar tadi nyuruh saya bayar utang, jangan menggertak orang kolektor ini, debit kolektor. Ya, harusnya kamu nyuruh saya bayar utang saya. Nah, adapun yang 20 itu kamu sudah membuat dia ketakutan. Kalau diunus pedang ketakutan enggak? Ya antum misalnya ketua kita tiba-tiba ditarik kerahnya, antum kan tidak rela tuh kan? Masa mungkin satpam bawa pentungan dia, nak dipukul. Sakit hati depan kita. Takut enggak orang ini, orang luar nih sendiri, takut. Maka 20 itu sebagai kafarah, penebus karena kau telah menakut-takuti orang. Coba bayangkan,
Bagaimana mungkin Nabi menyebar terorisme di dunia? Bagaimana ajaran sunnah Rasulullah kalau dihidupkan akan membantai manusia? Apalagi umat Islam. Maka ini fitnah luar biasa. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kecuali ngakunya menegakkan sunnah tapi menggugurkan dan menjatuhkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia akhirnya yang menarik Nabi tadi ternyata salah satu petinggi di satu suku, dia bilang saya Zaid bin Sa'idah yang dulu beragama Yahudi atau Nasrani. Dia bilang kami sudah dapatkan dalam kitab-kitab kami At-Taurah dan Injil, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, sifat-sifat itu semua sudah lengkap pada Nabi SAW. Tinggal satu lagi yang belum saya buktikan nyata, yaitu bila disakiti membalas dengan yang terbaik, bukan membalas dengan yang terburuk. Makanya kalau ada misal keedah, kalau kau buruk aku bisa lebih buruk, ini bukan dari Nabi SAW, bukan ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu adalah kalau kau buruk saya tetap baik. Sebab seperti kata Imam Asy-Syafi'i atau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau ada orang berbuat buruk kepada kita lalu kita balas dengan yang setara, kita sama buruk dengannya. Misalnya ada orang yang nuduh, misalnya tuduhnya Abu Rayyanin sebagai orang yang orang yang bodoh misalnya. Lalu antum bilang pula antum bodoh 3 kali. Antum lebih buruk dari dia. Iya kan lebih buruk itu. Kalau kau jauh dengan yang sama buruknya. Kalau jauh yang lebih buruk, Anda lebih buruk daripadanya. Lalu gimana? Maka Imam Ahmad jawab dengan begini, wajadtu tis'ata a'syaril adabi fit taghadhi. Saya dapatkan 9 dari 10 adab yang tinggi itu ada pada mengabaikan kesalahan orang. Orang salah, pasti salah, maka kita abaikan saja. Biar dia penat bikin salah, akhirnya tobat. Ya, akhirnya tobat. Biarkan aja. Itulah di sirah Nabi akan kita temukan. InsyaAllah ta'ala. Semoga masih sabar bersama saya. Sampai jumpa kembali pada pertemuan bulan depan. Semoga tidak musafir pula. Terima kasih dan mohon maaf. Saya kira sejelas itu tak perlu ada pertanyaan lagi. Sangat jelas. Ya. Gimana gitu? Kita tutup aja. Tutup aja. Alhamdulillah. Kasihan saya katanya. Dia bilang, kasihan saya. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan Allah SWT berikan manfaat. Jumpa kembali dalam keadaan yang lebih baik hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Semoga tak satu pun kita kecuali dapat rahmat. Allahumma ja'al istima'ana hadha istima'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana wala minna syaqiyan wala marhumah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ورحمة إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.